Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Kali ini kita akan kembali melakukan memilih saham-saham yang melakukan volume akumulasi masif. Seperti bagaimana biasanya teman-teman, dalam kurun waktu range 28 Maret sampai dengan 4 April 2024. Lah, Pak Pinem, kok udah lama sekali, kok baru 4 April ya, nggak masalah. Kenapa saya katakan nggak masalah? Karena kan sepekan ini kan libur teman-teman ya, libur ya kan. Jadi IHSG terakhir, maksud saya saham terakhir buka kan 5 April, seperti itu ya. Ini di 4 April loh yang saya update gitu dia. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, walaupun baru update. Jadi ini adalah sahamnya baru memulai yang namanya akumulasi teman-teman. Seperti itu dia ya. Itu dia mau saya sampaikan. Jadi tidak masalah tentunya. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga teman-teman saya sampaikan juga ya. Mungkin ada teman-teman unfollower atau yang baru join di channel ini melihat gini ya kan. Wah, toh kameranya butek nih. Apa namanya? Kok mentornya yang menganalisa kurang apa? Nggak bagus layarnya atau bagaimana? Ya, mohon maaf teman-teman ya, kalau memang mungkin pandangannya seperti itu. Akan tetapi mau saya sampaikan adalah konteks saya dalam menganalisa ini teman-teman adalah untuk memberikan edukasi ya, karena saya juga baru-baru ini belajar menjadi seorang konten kreator yang aktif di YouTube ini. Seperti itu dia teman-teman. Akan tetapi ya, untuk teman-teman ketahui, saya secara pribadi dalam konteksnya dalam analisa volume itu sudah 1 tahun 4 bulan memberikan edukasi secara volume. Yang sudah lama ikut unfollow atau yang sudah lama ikut menjadi followersnya, unfollowernya Bicop Indonesia pasti mungkin sudah pernah merasakan cuan seperti itu. Karena kita yakin dan percaya analisa kita secara volume ini benar-benar memiliki win rate yang cukup mumpuni seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di dalam edukasi ini, saran saya adalah join di channel kita, terutama channel Telegram atau di Stockbit kita untuk melihat edukasi-edukasi kita ya, untuk belajar bersama tentang volume seperti itu dia. Puji Tuhan sampai saat ini kita masih konsisten memberikan analisa melalui volume seperti itu teman-teman. Hanya saja ya, karena di Bursa Efek Indonesia ini saya melihat secara pribadi banyak daripada kita teman-teman semua adalah banyak yang memakai paham technical analysis sehingga pemaparan dari materi ini saya masukkan ke technical analysis. Padahal dalam segala hitungannya, penetapan support pertahanan, support kuat maupun dia itu target sell itu melalui hitungan volume yang hanya saya ajarkan di kelas Unfold Bicop Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan analisa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan peluang untuk memberikan cuan kepada teman-teman. Seperti itu dia ya. Saham-saham akumulasi masif merupakan yang cocok untuk dijadikan watchlist ya. Mana yang menurut Anda cocok itulah yang dibeli. Ya, saya tidak mengatakan kalau saham ini akan nanti naik bisa memberikan cuan kepada Anda dan pasti naik, tidak. Tapi inilah saham-saham yang bisa jadikan watchlist dan Anda analisa sesuai trading plan Anda. Semoga ini bermanfaat. Seperti itu dia teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk yang pertama adalah saham Pegas seperti itu teman-teman ya. Saham Pegas ini teman-teman ya, yang pertama saham ini sudah melakukan yang namanya volume akumulasi masif selama 5 hari berturut-turut dalam kurun waktu range 28 Maret sampai dengan 4 April 2024. Kita bisa melihat dari tanggal 28 ini dia terus melakukan yang namanya ada pro-buy. Seperti itu, ada pro-buy. Kalau teman-teman belum paham apa itu pro-buy, teman-teman bisa lihat di channel YouTube ini yang namanya itu videonya basic dasar analisa volume seperti itu. Di sana teman-teman akan mengetahui apa itu pro-buy dan apa itu low sell seperti itu teman-teman. Jadi dia melakukan akumulasi masif ya dengan selama 5 hari berturut-turut. Jadi ini menurut saya saham ini bisa makin naik lagi, bisa memberikan cuan seperti itu teman-teman. Kalau kita masuk ke chartnya, coba kita lihat chartnya ya, chart dari Pegas sendiri. Oke, kita lihat. Nah,
ini dia. Nah, ini chart Pegas. Wah, ini teman-teman ya. Chart Pegas sendiri juga sudah sangat bagus ya, mumpuni. Track-tracknya naiknya juga tinggi ya. Tentunya ini akan ada yang namanya fase sideways untuk melanjutkan kenaikan atau untuk turun seperti itu, yang biasa disebut dengan base demand area konsolidasi. Kita bisa melihat chartnya. Chartnya cukup bagus ya, selalu bergerak di atas EMA 5, tidak turun-turun dari atas EMA 5, sempat turun tapi mantul kembali, seperti itu teman-teman ya, dan berada di atas garis super trend, seperti itu ya, berada terus di atas garis super trend, sempat memang turun tapi tetap di atas garis super trend, seperti itu teman-teman, sehingga saham ini secara 5 hari berturut-turut saya melihat ada volume akumulasi masif, maka saham ini berpeluang menurut saya. Dengan peta yang saya buat adalah support pertahanan dari saham Pegas ini adalah di harga 13.55. Itu di harganya di sini teman-teman ya, 13.55 ya. Nah, inilah support pertahanannya ya. Oke, ini support pertahanan. Kita taruh ke sini. Oke ya, support pertahanan. Itu di harga 13.55 ya. Iya, di harga 13.55. Lalu support kuatnya, ya support kuatnya itu di harga 1.300 teman-teman. Jadi dia 1.300. Ya, dia di fase ini ya 1.300. Oke, ini adalah support kuat ya. Ya, sama-sama kita ketahui ya, perbedaan antara support pertahanan adalah support kuat adalah nilai volumenya. Ya, support kuat dan support pertahanan itu adalah nilai volumenya. Tentunya volume di support kuat lebih besar daripada support pertahanan. Sehingga menurut saya, apabila saham ini breakdown dari 1.300, maka trennya pun putus dan ini bisa longsor lebih dalam teman-teman. Jadi selama tidak breakdown dari support kuatnya, cicil saham ini menurut saya. Dan itu bisa nanti teman-teman jual dalam hitungan analisa volume di harga yang saya tentukan adalah ya 1430 sampai dengan 1500. Disitulah untuk target sell-nya teman-teman ya. Nah, di sini dia teman-teman ya, 1430 dan 1500 seperti itu teman-teman. Inilah menjadi target sell dari saham Pegas secara hitungan volume sebagai target sell jangka pendek teman-teman. Seperti itu dia untuk saham yang pertama, saham Pegas. Lalu yang berikutnya kita masuk ke saham yang kedua, itu adalah saham LPPF. Ya, LPPF teman-teman. Nah, ini juga kita bisa melihat saham LPPF ini ya teman-teman ya, dari 28 Maret ya, 28 Maret sampai dengan 4 April ini terus melakukan volume akumulasi masif juga ya. Ya, tetap melakukan pro buy. Nah, seperti itu dia. Jadi, ini juga berpeluang untuk lanjut naik menurut saya seperti itu. Dan LPPF ini agak sedikit berbeda dengan Pegas tadi. Kalau Pegas tadi bisa kita lihat, bisa kita kembali ke feedback ya. Pegas ini dia mantul dari harga 10.90 dari sini. Ya, nah di sini Pegas ini dari sini 10.90 dia ke sini mantul ya, seperti itu. Nah, Pegas ini. Jadi mantulnya saham Pegas ini teman-teman, ini ada dia itu adalah sekitar 25% sudah kenaikannya dari pantulan terendah selama dia mulai mantul itu di sekitar 25%. Seperti itu dia. Nah, kalau LPPF itu adalah baru mantul saya lihat. LPPF ini baru mantul dari sini. Oke ya, dari sini ya kita bisa lihat dia baru mantul dari 1640 teman-teman. Jadi dia masih jangka pendek, trennya pun pendek. Oke, belum patah tren ya. Kalau dilihat sini, kalau kita ambil di sininya belum lah gitu ya. Nah, dia naiknya masih di sini nih, dari sini dekat ya, sekitar 13%-an dari 1640. Seperti itu dia. Jadi makanya ketika terjadi volume akumulasi masif, menurut saya ini berpeluang seperti itu. Saya mengatakannya seperti itu. Dalam 5 hari saja ada volume akumulasi masif pada suatu saham yang setiap hari melakukan akumulasi, saham ini potensi untuk memberikan cuan atau naik seperti itu teman-teman. Ya, dapat 5%, dapat 8% kan lumayan teman-teman. Seperti itu dia. Ya, nggak perlu bager-bager sekali seperti itu. Yang penting rutin dapatnya kan lumayan juga. Nah, begitu teman-teman.
Makanya ketika LPPV-nya ada, saya bagikan kepada teman-teman, silahkan dipantau. Dengan peta yang saya buat untuk saham LPPV adalah support pertahanannya itu di harga 1860 ya. Nah, di sini. Oke ya. Oke, di sini support pertahanannya di 1860. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi nggak terlalu jauh dengan harga saat ini. LPPV ini adalah support pertahanannya. Ya, saya sampaikan support pertahanannya itu 1860. Nah, untuk LPPF dan support kuatnya teman-teman, support kuatnya ya. Support kuat dari saham ini itu ada di harga 1775. Seperti itu, 1775. Jadi agak jauh dia. Jaraknya agak jauh teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini support kuatnya. Ya. Support kuat 1775. Nah, jadi kalau menurut saya ini bisa jebol support pertahanannya ini. Menurut saya teman-teman ya, support pertahanannya bisa jebol, tapi tidak dengan support kuatnya teman-teman. Menurut saya seperti itu. Dengan lihat kondisi harga saat ini, support pertahanan ini menurut saya bisa jebol ya, tapi tidak dengan support kuat. Jadi saran saya memang LPPF ini ya kita tunggu dulu. Artinya tunggu dulu adalah kalau dia longsor baru kita beli gitu. Dekat-dekat support kuat lah seperti itu. Menurut saya ya. Tapi itu kembali kepada teman-teman karena kita bisa melihat volume selama 3 hari ini ya cukup besar juga. Seperti itu. Apakah memang ini akan longsor atau memang malahan lanjut naik dia? Seperti itu teman-teman. Jadi itu perlu menjadi bahan pertimbangan juga kepada teman-teman. Seperti itu ya. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham LPPF adalah 1950 dan 2010 ya. 1950 dan 2010 itu ada di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah target sell-nya. Target sell prioritas itu di harga 1950 sampai dengan 2010 teman-teman. Nah, seperti ini dia. Inilah untuk saham LPPF. Bagaimana kira-kira teman-teman? Apakah menurut teman-teman ini berpotensi untuk naik dan memberikan cuan? Seperti mana kira-kira menurut teman-teman? Seperti itu. Yang berikutnya adalah kita masuk saham berikutnya yang ketiga adalah saham LSIP, LSIP London teman-teman ya. Yang berikutnya LSIP. LSIP, saham London. Nah, saham London ini juga sama teman-teman ya. Kita bisa melihat dari tanggal 28 itu terus melakukan ada volume akumulasi masif. Ini terus naik terus nih. Naik terus nih. Gitu, naik terus nih. Ya. Pelan-pelan bahkan tanggal 3 ini volumenya cukup besar juga. Seperti itu karena naiknya 940 ya. Baru ada guyuran, wajar ya. Naik terus. Lumayan ini menurut saya seperti itu. Ini bisa peluang juga cuan ini seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke chartnya, kita lihat LSIP ya, London. Kita lihat dulu chartnya bagaimana. Seperti ini teman-teman. Jadi dia sebelumnya sudah ada tren dan trennya juga dipatahkan, membuat tren pendek ya. Lalu dia ini turun ya, turun. Dan dia nggak mau lagi turun dari sini untuk beberapa saat hari ini. Nggak mau lagi turun dari sini, seperti itu. Nah, inilah dia sedang membuat yang namanya base demand area konsolidasi. Ya, setelah penurunan itu ada dibuat namanya base demand area konsolidasi. Tentunya kita harus berjaga-jaga ketika dia turun dari sini. Kalau secara chart gitu dia. Seperti itu. Jadi ini saya melihat saham ini, waduh ini apa ini? Layak ini buat para followers, unfollower Bicop Indonesia diberikan menurut saya seperti itu. Sehingga saya memaparkannya kepada teman-teman. Seperti itu. Ya. Dengan PT yang saya buat, support pertahanannya itu ada di 900 teman-teman. Di sini teman-teman. Nah ini dia support pertahanannya. Jadi kita buat di sini support pertahanan. Ya, oke. Nah, baru support kuatnya itu ada di harga di harga 880 ya, itu ada di harganya di sini. Support kuatnya. Nah, ini di sini ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut teman-teman bagaimana kira-kira? Apakah bisa memberikan cuan? Nah, seperti itu ya. Tentunya dengan apabila nanti pada fase dia membuat base demand area konsolidasi ini selesai, tentunya, dan dia tidak breakdown ya, tidak breakdown dari 880, bagi saya itu yang paling kuat ya. Kalau teman-teman mau ngambil titik ini juga di 890 juga nggak masalah ya. Ini bisa mampu naik ya dengan target sell terdekat yang saya tentukan untuk saham LSIP ini adalah teman-teman di range harga 1000 sampai dengan 1050. Itu ada di sini teman-teman. Jadi kita ambil weekly-nya ya. Nah, itu ada di sini. Nah, sampai dengan 1050. Nah, seperti ini. Ya, ini support pertahanan tadi, ini support kuatnya. Ya, dengan target sell-nya ini di sini. Target sell prioritas 1000 sampai dengan 1050. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana kira-kira menurut teman-teman? Apakah bisa berhasil untuk mencapai target sell-nya kira-kira? Di mana harga sekarang juga belum sampai 1000? Nah, seperti itu. Jadi, ya silahkan analisa dengan sesuai dengan trading plan teman-teman. Kalau memang cocok, silahkan dibeli ya. Kalau tidak, skip saja. Seperti itu ya. Tentunya ini adalah sebagai watchlist ya. Kalau menurut saya, LSIP ini karena dia belum naiknya juga tinggi ya, karena dia kalau kita lihat di sini naiknya dari 825 di harga bawah ini 825 ke sini itu naiknya masih sekitar 12%. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ini masih berpotensi seperti itu. Itulah dia untuk saham LSIP. Ini menurut saya masih bisa naik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Saham berikutnya yang masuk di dalam volume akumulasi masif adalah saham Pewon ya, saham Pewon teman-teman ya. Pakuwon Jati ya, seperti itu. Jadi Pakuwon Jati ini dari tanggal 28 sampai ke tanggal 4 ini ya menurut saya juga pelan-pelan tapi pasti ya, pelan-pelan tapi pasti dia tetap melakukan volume akumulasi masif seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada melihat seperti ini ya. Kita belajar volume ya. Ini 2422 ke 424 200.000 lot, 422 428 300.000 lot ya. Lalu 422 428 300.000 lot, tapi ini jadinya 420. Nah, berarti kan ini kan lebih dominan distribusi seperti itu ya, dominan distribusi. Memang pada saat itu dia ada dominan distribusi, tapi 420-nya ini di harga 420 ini, tepat di harga 420 itu dia akumulasi. Karena kalau dia distribusi, besoknya akan longsor, turun. Tapi ini tidak, dia kembali ke 428. Konsistensi menjaga harga tidak turun lagi dari 420. Itu ilmu pola pikirnya untuk Pewon ini. Dan Pewon ini juga baru mantul, karena dia baru mantul dari harga low terendahnya itu 404. Seperti itu teman-teman. Jadi kita coba lihat chartnya Pewon ya. Coba lihat chart Pewon. Nah, seperti ini Pewon ya. Kita lebarin dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat Pewon ini, dia dari baru mantul dari 404 teman-teman. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, di sini kan. Dari sini baru mantul ke sini 404. Pendek sekali baru mantul. Sehingga menurut saya ya, ini masih berpotensi gitu. Jadi kalau tarik di sini dari sini ke sini gitu. Pendek seperti. Jadi dia ini masih dalam bergerak dalam range demand area konsolidasi. Kalau saya mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti dia masih bergerak dalam range ini, base demand area konsolidasi kalau dalam unfold. Nah, seperti ini. Kalau ini selesai, ini bisa naik. Yang penting dia tidak keluar dari base ini gitu. Yang penting dia tidak keluar dari base ini. Dia valid tetap menjaga base ini. Itu yang tujuan yang penting yang harus kita ketahui. Dia valid tidak keluar dari base ini. Tetap berada di base ini. Nggak masalah dia turun-turun seperti itu, tapi harga closingnya selalu di dalam base ini. Seperti itu. Nah, keluar ini mantul, ini bisa naik teman-teman. Kencang, bisa kencang. Ya, dapat 5%, dapat 10%, bisa di P1 ini menurut saya. Seperti itu. Dengan peta yang saya tentukan adalah support pertahanannya di harga 416 teman-teman ya. Ini dia di sini, ini support pertahanan ya. Oke, ini support pertahanan. Ya.
di harga 414 ya. 416 sorry. Nah, 416 ya, dan support kuatnya itu tentunya itu adalah titik terendah ya. Titik terendah itu adalah di 404 tadi. Ya, karena itu dia base-nya di sini 404 ya. Di sini teman-teman. Oke. Di base ini seperti itu. Inilah support kuatnya. Support kuat di 404. Nah, jadi ini kan baru mantul ya. Saya melihat 45 hari ini kok aktif sekali melakukan volume akumulasi masif seperti itu. Ya mudah-mudahan dia keluar dari base ini. Keluar dari base ini ya tentunya ya peluang cuan untuk kita gitu. Dengan target sell terdekat yang saya tentukan untuk saham ini ya nggak jauh-jauh ya. Di harga yang terdekat itu adalah 450 teman-teman ya, 450 ya, itu di sini ya. 450 sampai dengan itu adalah di harga 470. Seperti itu. Nah, ini. Sini target sell-nya, teman-teman. Ya. Target sell prioritas. 450 di harga sampai dengan 470. Seperti itu, teman-teman. Itu sangat-sangat ya. Nah, ini dia. Di sini nggak usah tinggi-tinggi, pendek-pendek saja gitu. Yang penting volumenya kita gedein. Seperti itu, teman-teman. Itu menurut saya ya. Itulah dia untuk saham P1. Menurut teman-teman bagaimana kira-kira? Ya, apakah bisa gitu? Mari berdiskusi seperti itu. Yang mempunyai technical analisis bagaimana kira-kira? Apakah menurut Anda bisa? Ya, mari berdiskusi seperti itu, teman-teman ya. Itu dia menurut saya untuk saham Pewon ya. Mudah-mudahan dia tidak seperti ini, tidak membohongi lagi ya. Ini dia sudah mulai mantul lalu dia turun kembali. Nah, ini dia coba mantul lagi. Misalnya mudah-mudahan sampai di sini kan bisa peluang cuan teman-teman. Mengikuti yang ini ya. Historical sebelumnya sampai di sini. Tapi kalau bisa ya naik lebih tinggi lagi ya. Jangan lagi longsor seperti itu harapan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu dia untuk saham Pewon. Dan terakhir adalah saham yang melakukan volume akumulasi masif untuk kali ini adalah saham Cevin ya. Nah, seperti ini dia teman-teman Cevin ya. Cevin bisa kita lihat dari tanggal 28 ya, 505, 510, 494, 496, 496, 510, 555 ya. Tapi volumenya kecil seperti itu. Jadi artinya Cevin ini dia melakukan volume akumulasi masif tapi dengan lot-lot yang mini-mini. Jadi kalau teman-teman memang berani masuk di saham ini, tentunya juga berani juga harus menahan emosinya bahwasanya ini agak sukar untuk naik, agak berat untuk naik. Artinya naiknya cukup lama, seperti itu teman-teman. Naiknya cukup lama ya. Jadi pelan-pelan dia naik, pelan-pelan dia naik. Seperti itu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kelak nanti tidak mengecewakan gitu, walaupun lama. Seperti itu ya. Itu dia untuk saham Cevin. Menurut saya seperti itu. Nah, lalu kita coba lihat chartnya ya, saham Cevin ya. Dia longsor dalam. Setelah kenaikan tinggi, dia akhirnya longsor dalam dan membuat yang namanya BDK. BDK itu adalah base demand area konsolidasi. Dia sudah membuat BDK sama seperti apa tadi ya, Pewon. Nah, seperti itu. Sama seperti Pewon tadi. Dia sudah membuat suatu BDK ya. Dan dia ini berpeluang sekali ya. Nah, kalau kita lihat secara historikalnya memang walaupun satu kali teman-teman ya, walaupun baru satu kali, tahun lalu itu dia membagikan dividen itu bulan 7, seperti itu. Apakah memang ini ada faktor-faktor bahwasanya dia karena mau bagi dividen ini bisa akan naik kembali? Nah, seperti itu teman-teman. Itu kita kurang tahu juga, seperti itu ya. Apakah memang ada faktor ke sana gitu. Tapi terlalu dini untuk mengatakan ini dia bulan 7 akan bagi dividen. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ambil dari low terendah dari sini, teman-teman itu ada di harga 470. Ya, itu di sini. Ya, kita ambil dari sini saja ya, dari sini. Dari ketika dia penurunan ini adalah di 470, teman-teman. Itu yang rentan. Seperti itu. Dari itu di sini dia ya, 470. Nah, di sini. Jadi kenaikan saham ini juga belum terlalu tinggi menurut saya, belum terlalu tinggi. Sehingga ini berpeluang menurut saya seperti itu teman-teman. Untuk saham Cevin ini berpeluang sekali ya. Nah, saham Cevin ini berpeluang sekali.
Menurut teman-teman kira-kira bagaimana? Seperti itu ya. Mari kita sharing analisa seperti itu ya. Dari peta dari saham Cevin ini menurut saya adalah secara metode volume setelah saya hitung adalah support pertahanannya ada di 496 ya. Ini adalah support pertahanan Cevin ya, saya sampaikan di sini. Oke. Ya, support pertahanan Cevin itu ada di harga 496. Nah, itu ada di sini. Oke, ya. Nah, dari support kuatnya itu ya. Support kuatnya itu ada di harga 486 ya, 486, 496 ada 486 ya di sini. Oke, ya di situ. Dia tidak terlalu jauh ya, support pertahanannya di sini. Nah, support kuatnya itu di sini 496. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kalau dia nanti keluar dari base ini, tentunya ini bisa memberikan cuan kepada kita, teman-teman. Maka dari itu, target sell yang saya tentukan untuk saham Cevin ini terdekatnya adalah di 550, teman-teman. Ya, 550 ya, nggak jauh-jauh. Di sini ya 550 sampai dengan 600. Nah, seperti itu dia. Ini adalah untuk target saham Cevin terdekat, 550 sampai dengan 600. Nah, begitu teman-teman. Ya, menurut teman-teman bagaimana kira-kira? Nah, gitu ya. Menurut teman-teman bagaimana? Seperti itu. Menurut teman-teman, ya. Apakah benar bisa sampai di sana kira-kira? Nah, di situ ya. Target sell-nya. Di harga 550 sampai dengan 600. Silahkan teman-teman analisa sesuai trading plan teman-teman. Saya melihat sekalipun masih bergerak dalam base ini, dan ini memang cukup lama menurut saya ya, masih bisa akan turun lagi dia ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Intinya adalah dia tidak breakdown dari 486. Kalau breakdown dari 486 itu agak berbahaya teman-teman. Itu dia intinya ya. Nanti target sell-nya ada di sini untuk jualan. Di range itu juga teman-teman boleh jual di range itu. Biasanya kalau saya pribadi akan menjualnya di harga 550-50% dan di 650% kalau saya sudah buat petanya. Seperti itu teman-teman. Itulah dia untuk analisa saham Cevin ya. Nah, begitu dia teman-teman ya. Untuk analisa saham kali ini di 28 Maret sampai dengan 4 April. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman ya. Silahkan dianalisa kembali sesuai trading plan teman-teman. Apakah memang teman-teman sependapat atau tidak? Ya monggo, nggak masalah ya. Ini adalah sekedar analisa, disclaimer tentunya buat teman-teman yang punya saham ini ya, atau yang ingin koleksi saham ini, disclaimer, analisa kembali lah sesuai trading plan teman-teman. Trading plan saya yang saya pakai ini adalah konsep volume yang saya paparkan via chart seperti itu. Kalau hitungannya saya hitung semuanya dengan volume. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Tidak ada kata yang lain. Buat Anda yang sudah punya saham ini tentunya akan cuan depan mata ya. Buat Anda yang sedang sangkut saham ini, mudah-mudahan bisa keluar dengan cuan dari saham tersebut. Dan buat Anda yang saat ini belum eksekusi, silakan eksekusi sesuai trading plan Anda dan analisa ulang kembali. Itu saya dari saya. Sampai bertemu kita di analisa saham yang berikutnya. Salam dari saya, Pinem Excellent. Apakah itu saham akumulasi masif? Yang pertama, tidak bisa dipastikan secara pasti 100% saham yang dilakukan akumulasi masif pasti akan naik. Karena kita sama-sama ketahui di bursa saham itu tidak ada yang pasti. Hanya saja kita sudah memastikan dengan pasti saham ini sedang diakumulasi. Yang kedua, saham ini kenapa masuk dalam fase akumulasi masif? Karena selama 5 hari berturut-turut saham ini diakumulasi secara masif oleh proksi. Kenapa bisa yakin dan percaya yang melakukannya adalah proksi? Pola pikirnya adalah suatu saham itu naik bukan karena digerakkan oleh retail, pasti yang menggerakkan adalah proksi. Karena kenapa? Konsep retail secara keseluruhan di bursa saham ini adalah antri. Sedangkan suatu saham itu bisa naik karena adanya tindakan HK. Kalau tidak ada tindakan HK,
yang menghabiskan volume di over, maka saham itu tidak akan pernah naik. Maka dari itu, kalau ada saham naik, berarti yang menaikkan itu dominan adalah proxy atau bandarnya. Yang ketiga adalah patuhi trading plan. Jadi saham akumulasi masif ini adalah saham-saham yang secara pasti bisa dimasukkan ke watchlist dikarenakan selama 5 hari berturut-turut tampak ada akumulasi masif langsung daripada proxy yang membuat saham ini layak untuk dijadikan watchlist. Patuhi trading plan yang dibuat karena secara hitungan unfold trading plan inilah yang terbaik. Jadi selama saham ini masih bergerak pada trading plan atau sudah breakdown dari trading plan, silahkan tentukan eksekusi sesuai trading plan yang dibuat. Salam dari saya, Pinem Excellent.